Ya, selamat siang semuanya. Pembahasan kita hari ini kita akan membahas tentang hash table. Jadi kita mulai satu persatu dulu ya. Kita mulai dari hash table aja. Hash table ini adalah sebuah struktur data yang pada base case-nya kita bisa mengakses data itu dengan kompleksitas O1. Jadi kita langsung saja, misalnya kita tembak aja langsung. Misalnya indeksnya sekian, langsung dapat gitu. Langsung dapat aja langsung datanya. Nah, jadi di sini indeksingnya itu dia bukan menggunakan angka sebenarnya, tapi dia itu mengconvert dari string menjadi angka. Oke ya. Jadi sebenarnya dia simpannya itu dalam bentuk string, cuman stringnya itu dikonvert jadi angka, kemudian dia bakal ambil datanya pada indeks angka tersebut. Oke ya, contoh yang paling konkret untuk penggunaan hash table itu berada di associative array. Ini berada di bahasa pemrograman PHP. Nah, ini teman-teman bisa cari tahu sendiri ya. Oke, jadi kita mulai dari hash dulu aja. Sebenarnya hash itu ngapain? Hash ini sebenarnya dia itu proses untuk mengubah dari sebuah plain text menjadi sebuah ciphertext. Jadi kita mengubah sebuah kata, misalnya seperti ABC, dia bakal berubah jadi beberapa tulisan yang tidak bisa kita baca. Seperti itu ya. Cuman kalau misalnya untuk hash table di sini, hash ini sebenarnya kita mengubah si string, itu kita mengubahnya menjadi angka untuk sebagai indeks di mana data tersebut berada. Contoh problemnya bisa kita gambarkan seperti ini. Misalnya kita ada nomor handphone karyawan, misalnya ada dari urutan tabel 1 hingga misalnya anggap aja ada 1000 karyawan ya. Nah, kita di sini akan kebingungan kalau misalnya kita memberikan nomor HP misalnya 0811 123456789. Misalnya seperti ini. Anggap aja ini nomor HP. Nah, di sini kalau misalnya kita melakukan linear search pada program kita bakal kurang lebih memakan kompleksitas hingga 1000 kali looping. Jika angka ini berada di akhir ya. Jadi sini kita bakal linear search, berarti kompleksitasnya tuh ON. Jadi kita bakal cari sampai ketemu angkanya itu 0811 123456789. Nah, itu bakal lama ya. Nah, di sini kita dengan hash kita bisa mengubah si angka ini. Kita ubah misalnya dia itu bakal menjadi indeks, misalnya indeks ke-10. Maka kemudian saya langsung aja ke hash table-nya. Di indeks ke-10 itu yang punya nomor HP siapa? Siapa nama orang yang memiliki nomor HP ini. Nah, di sini kita bisa langsung aja cari menggunakan hash table. Gitu ya. Jadi problemnya itu kurang lebih seperti itu. Nah, jadi sini hari ini kita bakal melakukan hash table. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan di dalam hash table. Yang pertama, itu ada hash function. Hash function ini adalah sebuah function yang tugasnya mengubah dari sebuah string menjadi indeks. Jadi dia itu bakal mengubah angka, atau ini bakal digunakan sebagai indeks. Jadi dia itu bakal mengubah dari sebuah string yang kita masukkan, misalnya namanya John, dia bakal berada di indeks keberapa. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, kemudian kita perlu juga mengetahui size dari hash table kita. Jadi kita juga perlu mengetahui size dari hash table kita ini ada berapa, supaya kalau misalnya kita punya 100 kapasitasnya, berarti kita tidak boleh memasukkan memasukkan data di indeks lebih dari 100. Nah, kalau misalnya untuk hal seperti ini lebih baik menggunakan angka prima aja, karena dia itu bakal mengurangi tabrakan. Oke, kemudian ketiga ini tentang tabrakan, membahas soal tabrakan, kita di sini punya yang namanya collision. Nah, di sini collision ini maksudnya apa? Bisa aja nggak sih data yang kita masukkan itu berada di indeks yang sama? Contohnya, saya misalnya hash function-nya
function itu menggunakan ASCII. Jadi saya jumlahin semua ASCII-nya. Jadi kalau misalnya di sini saya masukin ABC berarti dia karakter ke 1 tambah 2. Berarti 1 tambah 2 tambah 3. Berarti di sini ya ABC itu jumlahnya 97 tambah 98 tambah 99 ya. Nah, jadi kalau misalnya kita jumlahkan 97 tambah 98 tambah 99 adalah 294. Tiba-tiba saya mau masukin lagi nih sebuah string saya masukin lagi namanya CBA. Keterbalikannya dari ABC. Berarti sama aja dia kan 99 tambah 98 tambah 97. Hasilnya sama 294. Mereka berada di indeks yang sama. Nah, ini kan terjadi collision karena mereka ini terletak di indeks yang sama. Nah, kita tidak mau seperti ini dong. Nah, kita ada yang namanya itu collision handling. Harusnya yang kita perhatikan ini collision handling ya. Nah, jadi collision handling itu ada banyak. Jadi ada yang namanya open addressing. Ada juga yang namanya chaining. Nah, di video ini saya langsung jelaskannya tentang chaining aja. Karena yang open addressing itu kurang lebih masih cukup mudah untuk diterapkan oleh teman-teman. Hanya tinggal diterapkan logiknya aja. Oke, open addressing ini ada yang cukup terkenal, ada 3 sebenarnya. Cuman ya saya sebutkan 2 aja. Di sini ada linear probing. Kemudian ada quadratic probing. Yang satu lagi ada namanya itu saya lupa namanya apa, cuman yang bagian yang probing satu lagi dia itu akan di hashing ulang. Rehash probing. Jadi dia itu bakal dikali terus menerus. Misalnya hashing pertama itu tiap jalan, maka hashing pertama ditambah dengan hasil hashingnya lagi dikali 2. Kalau misalnya nggak ada, maka dia bakal ditambahkan dengan yang hashing sebelumnya ditambahin dengan hasil hashing stringnya kali 3. Oke ya. Kemudian kalau misalnya untuk chaining, kalau chaining ini hanya ada satu aja, jadi kita buat linked list aja, linked list. Jadi kalau misalnya dia di sini ada ABC di indeks 294 nih. Indeks 294. Jadi kita tambahin aja di sini misalnya ABC data pertama, kemudian CBA di belakangnya. Gitu ya. Jadi kita hanya tambahin linked list aja. Oke, jadi kita desain dulu aja struct-nya. Di sini kita buat namanya struct data. Di sini kita kasih aja saya char name, indeksnya ada 50 karakter sama integer age aja. Karena kita mau pakai chaining, karena chaining kan kita kalau misalnya dia collision berarti dia itu bakal menambahkan linked list. Bukan menambahkan linked list, dia di dalamnya sudah ada linked list ya. Jadi kita tambahin ke data yang paling belakangnya si linked list. Jadi kita kasih aja di sini data pointer next. Kemudian di sini kita deklarasikan aja secara global biar kita mudah. Di sini kita kasih pointer head, di sini saya kasih indeksnya 100 dan pointer tail itu indeksnya 100. Nah, di sini kita lakukan dulu aja hal pertama yaitu kita buat hash functionnya dulu aja, integer hash function. Di sini dia mintanya parameternya char pointer name. Jadi kita langsung akses ke variabel si parameter yang dia passing. Jadi kita cek aja langsung name-nya apa gitu ya. Jadi di sini kita bakal jumlahkan semua ASCII. Jadi kalau misalnya ABC dia jadi 294 ya gitu ya. Jadi kita buat seperti itu aja. Jadi kita di sini buat dulu integer len sama dengan strlen dari si name. Kemudian untuk si hash value sama dengan 0. Jadi hash value ini maksudnya hasil konvertan kita dari sebuah string menjadi sebuah indeks gitu ya. For integer i sama dengan 0, i kurang dari len, i plus plus. Di sini saya bikin aja langsung si name, si hash value sama dengan name indeks ke i. Kemudian kita return hash value. Nah, perlu kita perhatikan hash table kita size-nya ini adalah 100. Dan kalau misalnya kita tambahin terus saja, dia itu berarti bakal bisa melebihin 100 dong. Bahkan kita masukin Z aja, satu karakter itu sudah 122 aslinya. Jadi yang perlu kita lakukan adalah kita modulo dia dengan 100. Jadi hasil modulo bakal berada di antara 0 hingga 99. Oke ya, di sini kita sudah buat hash function-nya. Coba kita buat insert-nya dulu deh. Kita buat insert-nya dulu.
Jadi sini kita buat void insert. Di sini kita parameter yang dia pasnya adalah char pointer name dan integer age. Oke. Nah, di sini kita sudah buat parameternya. Mari kita coba cari dulu ya. Kita coba cari dulu dia ini bakal diletakkan di indeks yang mana. Integer index sama dengan hash function dari si name-nya. Oke. Kita sudah dapat indeksnya nih. Kita cek dulu. Kita cek buat collection-nya. Cek collision. Kita cek apakah di table index sekian dia itu sudah ada datanya atau belum. Jadi kita cek aja if head ke index sama null. Di sini kita cek dulu bisa nggak dia pakai null? Bisa. Kalau misalnya dia null, maka di sini kita buat aja langsung data barunya ya. Di sini kita inisialisasi yang baru aja. Jadi kita di sini kita buat dulu aja data pointer new data sama dengan di sini data pointer malloc size of si data. Nah, ini karena kita pakai malloc, jangan lupa kita include stdlib.h atau teman-teman boleh juga pakai malloc.h, bebasnya mana ya. Nah, jadi kita bikin dulu, kemudian kita strcpy si new underscore data ke name, kita copy name-nya ke dalam si new data ke name, kemudian new underscore data ke age sama dengan age. Jadi kita copy semua data yang kita passing di parameter, kemudian kalau misalnya dia null maka head ke index sama dengan tail ke index sama dengan new data. Jadi kita sudah masukin datanya. Ini anggapannya kalau misalnya di linked list kita push pertama kali. Oke, kita push pertama kali di headnya jika headnya kosong, gitu ya. Nah, di sini else, berarti kalau misalnya head indexnya ini gak kosong, berarti kita menemukan sebuah collision. Berarti kita harus taruhnya di belakang datanya dong. Kita push tail aja deh. Teman-teman boleh menggunakan push head. Di sini boleh push head atau tail, atau teman-teman juga boleh pakai push mid. Push mid-nya berdasarkan age-nya juga gak masalah. Jadi di sini saya contohnya pakai push tail aja karena lebih gampang. Push head juga sama aja sih. Jadi kita di sini kita sudah buat data barunya, kemudian di sini kita tail ke index connect sama dengan si new data, tail ke index sama dengan new data. Oke. Di sini setelah kita buat insert, coba kita buat view juga ya. View-nya kita buat view untuk nampilin semua datanya. Jadi kan kita ada 100 data for integer i sama dengan 0, i kurang dari 100, i plus plus. Ingat kalau misalnya di modulo 100 dia gak bakal menghasilkan 100 ya. Jadi dia hanya menghasilkan 0 sampai 99 aja. Jadi sini kita if head ke i itu tidak sama dengan 0, kita print f %d \n, i, kemudian data pointer current sama dengan head ke i. Kita ambil headnya, kemudian kita print semua isi datanya. While ker tidak sama dengan 0, jadi sini kita print f saya kasih backslash t aja, backslash t, kemudian di sini saya kasih name %s, kemudian age %d backslash n. Di sini saya pakainya ker ke name dan untuk umurnya ker ke age. Kemudian ker sama dengan ker ke next supaya kursor bergerak. Jadi dia ke data berikutnya sampai dia ke 0. Oke, coba kita lakukan aja. Misalnya di sini kita insert si John dengan age-nya itu misalnya 20. Kemudian di sini kita insertnya John-nya terbalik, NHOJ, umurnya 22. Insert juga si misalnya ABC, umurnya 30. Kemudian insert lagi CBA, umurnya bisa 40 deh. Kemudian kita view. Coba kita jalankan dulu. Nah, di sini kita lihat. Di sini kalau kita lihat di sini
Nah, di sini di umur yang indeks 31 ada yang namanya John, H-nya 20, NHOJ itu H-nya 22, ABC H-nya 30, CBA H-nya 40. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi kita sudah bisa membuat hash table-nya dengan C ini. Ini kelihatan chain-nya kenapa di indeksnya sama, itu terdapat dua data yang berbeda. Nah, ini tidak hanya dua data doang ya. Kalau misalnya teman-teman masukin lagi ABC, tapi di sini saya kasih 50 misalnya. Di sini saya jalanin aja. Nah, di sini juga sudah ada ABC-nya 2 kali 31 H-nya 3150 sama CBA umurnya 40. Jadi collision handling-nya kayak gitu. Oke. Nah, di sini kita juga bisa melakukan searching. Sini yang ini saya hapus saja karena nanti bakal ngerusak searching-nya. Jadi sini kita buat aja misalnya di sini void searching dengan memasing char name-nya. Saya mau tahu nih si orang ini punya umurnya berapa gitu ya. Jadi di sini kita bisa cek dengan cara kita integer misalnya index sama dengan hash function. Saya kasih namanya index saja dengan name. Kita cek dulu dia ini sebenarnya berada di mana. Oh, indeksnya sudah ketemu. Indeksnya sudah ketemu nih. Kita cek apakah dia data yang pertama. If head ke ini kita pakai strcmp aja. If strcmp si head ke index dot name name itu sama 0 enggak? Apakah mereka sama atau enggak? Kalau misalnya enggak sama, maka printf %s has is %d years old. Dari sini kita kasih aja si name, si head ke index.h return. Else if. Jadi kalau misalnya di sini dia gak sama, kita cek dulu. Else, kita pakai else aja deh. Kita pakai else aja. Terus kita ambil aja data pointer current sama dengan head ke index. Kemudian di sini while cur tidak sama dengan null. Kita cek if si cur si strcmp cur ke age cur ke name, name sama dengan 0, maka dia udah ketemu. Ini saya copy paste aja. Cuman bedanya di sini saya kasihnya cur ke index.h. Oh, ini harusnya pakai panah ya. Sorry. Karena kita pakai pointer, jadi sini kita pakai panah. Kemudian di sini juga pakai panah. Cur ke index. Oh, sorry, ini nggak perlu indeksnya lagi. Oke. Jangan lupa ini cur sama dengan cur ke next. Jadi setelah kita cari, kalau misalnya bukan nggak ketemu, ya udah next terus saja dia. Nah, berarti kalau misalnya di sini sudah ketemu, maka kalau misalnya di sini ketemu kan dia return nih. Tapi kalau misalnya dia keluar dari loopnya, berarti kita printf aja no not found. Ini saya kasih backslash n, saya return aja. Nah, coba kita ini saya put saja di sini biar kelihatan bagian searchingnya. Di sini searching, di sini puts lagi. Di sini saya searching untuk si namanya si NHOJ. Searching untuk yang namanya, oh ya, ini harus di dalam petik ya. Buka kurung NHOJ. Udah di sini saya kasihnya ABC. Kemudian untuk kasus not found-nya saya searching di misalnya dia CBA. Bisa seperti itu aja. CBA ada ya, BCA. Nah, NHOJ 22 years old, ABC 30 years old, dan si BCA gak ketemu. Oke, jadi kalau misalnya nih, kita juga belum nge-handle satu hal. Kalau misalnya dia di indeks yang kosong, if kita kasih aja di sini if head ke index sama dengan 0,
printf not found. Kalau seru, saya kasih backslash aja biar rapi, return. Jadi kalau misalnya nih kita masukin sesuatu yang benar-benar tidak ada di dalam hash table yang kita insert sama sekali, bisa kita di sini searching, bisa di sini Christina. Bisa kita kasih aja nama yang random gitu ya. Nah, pas kita jalanin, Christinanya masuk ke not found yang pertama. Di sini karena di sini hurufnya kapital semua, kemudian di sini not found-nya huruf kecil, camel case, karena dia itu masuk ke dalam si hash table yang indeks ke 94, tetapi dia nggak ketemu yang namanya BCA. Adanya kan ABC sama CBA doang. Gitu ya. Nah, jadi untuk hash table yang bagian chaining seperti ini. Nah, ini teman-teman boleh implementasinya menggunakan do while, bikin menu untuk menu. Bebas, nggak masalah. Kemudian di sini kalau misalnya di hash function ini kita itu pakai namanya itu loose hash function. Ini di sini saya cari dulu aja deh dgb2 hash function. Nah, di sini ada berdasarkan dari csyorku.ca, ini harusnya website sebuah publish buku kalau nggak salah ya. Di sini hash functionnya ada yang namanya loose. Loose ini berada di buku K dan R. Ini dia itu warning juga, this is not the best possible algorithm, but it has merit of extreme simplicity. Jadi dia itu bisa dibilang lebih simple, tetapi dia bakal sering tabrakan, sering collision ya. Jadi hash functionnya ini boleh teman-teman menggunakan DJB1 atau DJB2, atau teman-teman menggunakan hash function yang lain juga gak masalah. Yang penting teman-teman menggunakan hash function itu, kita cara membedakan dia bagus atau enggak itu dengan cara apakah dia sering terjadi collisionnya atau enggak. Jadi tergantung teman-teman. Jadi yang lebih saya sarankan sih pakai DJB2. Ini lumayan simple, codingannya juga lumayan simple. Di sini kalau misalnya kita lihat, di sini codingan juga lumayan simple ya, gak terlalu panjang banget. Di sini gak terlalu panjang banget. Ini cukup saya sarankan juga. Kemudian untuk collision handlingnya, di sini kita memiliki beberapa keuntungan menggunakan chaining ya. Jadi kita kalau misalnya chaining, berarti di sini kan kita untuk chaining, kita membuat link list. Jadi data yang kita bisa masukkan ke dalam indeks yang sama itu tidak terbatas. Dalam kurung terbatas dalam kesan memori RAM. Jadi memori yang dia pesan ini harusnya sesuai dengan RAM teman-teman ya. Jadi kalau misalnya RAM-nya 8GB ya udah maksimal 8GB gitu. Cuman dia nggak pesannya harusnya nggak banyak banget. Kemudian chaining ini ada kekurangannya. Chaining ini menghilangkan konsep O1 kita, bisa menghilangkan ya. Nah, di sini dia tetap base case-nya, berarti saat dia itu di data pertama dia tetap O1, jadi dia langsung ketemu. Kalau misalnya teman-teman bisa taruh datanya di indeksnya sama, misalnya di indeks 94 itu ada datanya dari 1 sampai 1 juta. Lah, mau gak mau dia harus looping dong dari 94 ini sampai 1 juta. Untuk mau cari dia di indeks 94 dari data ke 1 sampai 1 juta. Nah, jadi ada baiknya juga kita bisa menggunakan probing atau yang biasa disebut dengan open addressing. Nah, open addressing ini juga ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau misalnya kita terlalu banyak probing, dia juga bakal menghilangkan konsep O1 kita. Dia bakal ngehilangin terus, dan tergantung juga dari konsep kita nge-probing. Kalau misalnya pakai linear probing, berarti ditambahin 1 terus. Jadi dia itu bakal, ya sampai datanya ketemu saya plus terus. Jadi kurang lebih sama aja kayak linear searching. Jadi tergantung dari teman-teman penggunaan dari hash collision-nya dan hash function-nya itu perlu disesuaikan aja. Oke, sekian untuk video dari hash table ini. Jika ada pertanyaan langsung aja submit di forum aja atau bisa kontak saya. Oke, sekian, terima kasih.